Shalom, sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat beraktivitas atau tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya, Sintua Pelita Sinaga, dengan sukacita akan melayani sebagai pelayan pendamping di Renungan Pagi, Senin 23 Februari 2026. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Sintua Anggiat Siombing dari HKBP Kernolong, Resort Jakarta. Baiklah, mari kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur untuk-Mu Bapa di sorga, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Indahnya pagi ini kami bersama dengan pendengar setia Radio Pelita Kasih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita suluh di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengarungi hidup kami ke depan. Berkati kami Bapa, sehingga sukacita hanya bersama Kristus senantiasa ada di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur
bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 1. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Saudaraku, topiknya kita berikan judul Bersukacita karena Tuhan adalah Raja. Mazmur 97 digolongkan sebagai Mazmur Raja atau jenis madah Tuhan Raja. Dalam khotbah kita di pagi ini, pemazmur memberikan contoh Tuhan sebagai Raja yang perkasa. Karena keperkasaan Tuhan sebagai Raja atas alam semesta, maka bumi pun diajak untuk bersorak-sorai dan pulau-pulau bersuka cita. Gambaran tentang keperkasaan dan kebesaran Tuhan sebagai Raja makin nyata ketika pemazmur menggambarkan bahwa awan kekelaman ada di sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan lawannya. Kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, dan langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua ungkapan yang menggambarkan kebesaran Allah ini mau menyatakan bahwa Tuhan adalah segala raja di atas segala raja. Hanya Dialah Raja yang layak untuk disembah dan dimuliakan. Pertanyaan saudaraku menegaskan bahwa kemahakuasaan Tuhan Allah tidaklah dapat disejajarkan dengan kekuatan para dewa-dewi atau berhala bangsa-bangsa lain. Karena itu pemazmur menyatakan bahwa semua orang yang beribadah kepada dewa-dewi dan patung-patung lainnya akan mendapat malu, dan semua yang memegahkan diri karena benda-benda tersebut tidak akan dapat menandingi kebesaran Tuhan. Jemaat pendengar Radio Pelita Kasih yang kami kasihi, pemazmur mau menekankan bahwa orang-orang benar haruslah bersukacita karena Tuhan. Umat harus bersukacita karena Tuhanlah yang memberikan semangat kepada orang-orang yang lemah. Ia berpihak kepada umatnya ketika mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, dan ketika mereka berada pada zaman sesudah pembuangan di Babilonia pada tahun 538-332 sebelum Masehi. Nyanyian syukur yang dikumandangkan oleh pemazmur adalah sebagai bentuk penghiburan bagi umat Israel yang telah kembali ke Yerusalem dari Babilonia, namun yang mengalami kesesakan dan keterhimpitan hidup. Karena itu adalah eksistensi keberadaan hidup dari pemazmur adalah hidup yang mau memberi semangat kepada yang lemah. Motivasi diberikan pemazmur kepada semua umat Tuhan bertitik tolak dari pemahaman tersebut adalah Raja atas segala raja. Karena Tuhan adalah Raja atas bumi, maka Sion akan bersuka cita, putri Yehuda akan bersorak-sorai, dalam pengertian bahwa Sion akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Saudaraku, belajar dari khotbah kita di pagi ini, kita sebagai persekutuan orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus, kita belajar dari perikop di pagi hari ini sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang baru merayakan Natal tentunya. Diberikan suatu kesadaran bahwa Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Raja atas seluruh bumi. Hanya Dialah Raja tempat kita berlindung dan berharap. Di dalam Dia ada sukacita melimpah yang tak dapat diberikan oleh pihak manapun. Karena itu kita diingatkan untuk tidak terjerumus pada penyembahan berhala. Entah itu berhala tradisional, patung-patung, benda-benda keramat, gunung-gunung, dan kekuatan-kekuatan magic lainnya. Bahkan juga berhala-berhala masa kini berupa harta, hamoraon, kekayaan, dan lain-lain yang membawa kita ke dalam dosa. Kita harus menyadari bahwa semua kekuatan yang ada di bawah kolong langit tunduk dan takut kepada Tuhan, termasuk di dalamnya seluruh manusia. Selanjutnya saudaraku,
Sebagai orang-orang yang telah lama diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita pun diingatkan untuk boleh menjadi motivator bagi saudara-saudara kita seiman yang berada dalam berbagai persoalan hidup. Kehadiran kita sebagai orang percaya harus mampu memberikan dampak positif kepada orang lain. Sebagaimana pemazmur yang memberikan penguatan kepada umat Yehuda di tengah-tengah penderitaan mereka. Penguatan yang kita berikan adalah memberikan mereka bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Karena itu, orang-orang yang benar haruslah bersukacita di dalam Tuhan. Apa yang ada di benak kita ketika mendengarkan suatu kata-kata kejahatan? Kita kerap memiliki pemahaman bahwa kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang sangat keras, yang tidak bisa mengontrol amarahnya. Pada kenyataannya, saudaraku, kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Orang yang lembut, orang yang lemah, orang yang ganteng, dan yang lain. Itu namanya juga tetap kejahatan. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat di media masa kini. Pelaku kejahatan tidaklah mesti orang yang bertampang sangar, bertampang preman, dan orang itu terlihat baik, suci, dan rohani sekalipun bisa terjerumus ke dalam kejahatan. Inilah yang mau dicegah oleh pemazmur, supaya kejahatan tidak menular kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pemazmur mengajak orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan untuk menentukan hidup dengan membenci kejahatan. Membenci kejahatan bukan sekedar menjauhkan diri dari kejahatan, tetapi juga kita tidak tinggal diam untuk melihat kejahatan tersebut. Kehidupan saat ini tidak terlepas dari yang namanya kejahatan. Semakin hari semakin bertambah orang yang melakukan kejahatan. Kenyataan inilah yang patut kita waspadai. Sebagai orang Kristen, kita harus membenci yang namanya kejahatan. Karena Tuhan sangat benci dengan kejahatan. Jangan ragu dan takut, saudaraku. Kita harus tampil beda untuk membela kebenaran di dunia ini. Bencilah kejahatan, lakukanlah yang baik, karena sejatinya Tuhan berada di pihak-pihak orang yang baik. Orang percaya tidak dipanggil untuk mengeluh atas kejahatan yang terjadi dalam dunia ini. Yang dapat dilakukan orang dalam hidup dalam Kristus adalah menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Itu sebabnya Allah memanggil umatnya hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Pemazmur mengajak alam semesta dan orang-orang benar bergembira untuk menaikkan puji syukur kepada Allah, sebab Allah yang diimaninya adalah Raja yang agung. Allah itu bukan hanya maha kuasa, tetapi juga adil dan benar dalam keputusannya. Dengan keadilan dan kebenarannya, Ia menghakimi perbuatan manusia. Saudaraku, sumber sukacita terbesar bagi orang percaya yaitu Allah dalam Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang adil. Ia tidak membiarkan dunia jatuh dan dikuasai oleh orang-orang jahat. Ia akan menegakkan keadilannya bagi orang-orang yang benar. Saat Ia datang sebagai Raja Agung, Ia akan menjatuhkan hukuman setimpal bagi orang-orang yang berbuat kesalahan. Adakah hidup Anda penuh dengan sukacita? Bersyukurlah, karena Allah tidak tertidur. Ia adalah menara penjaga dan kota perlindungan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan memerintah atas seluruh bumi dan kuasa dan keadilannya. Kita diajak untuk bersorak, bersukacita atas kedaulatannya. Kedatangan Tuhan sebagai Raja yang menghakimi membawa kegentaran bagi dunia, tetapi juga sukacita bagi orang-orang yang benar. Semua bangsa akan melihat kemuliaannya dan akan tetap abadi sepanjang masa. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, ada panggilan, saudaraku, untuk membenci kejahatan. Bukan hanya menjauhinya, tetapi juga tidak tinggal diam. Itu berarti menolak hawa nafsu, keserakahan, serta menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan dapat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tuhan adalah pemelihara kehidupan orang-orang kudusnya, menjaga dan melepaskan mereka dari tangan orang fasik.
gambarkan keagungan Tuhan dan kuasa Tuhan yang memerintah, termasuk alam dan sekitarnya, gunung yang luluh di hadapannya. Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa kuasanya nyata dan tak terbendung. Saudaraku, Tuhan memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan terang terbit bagi orang yang benar. Selanjutnya, orang benar diminta bersukacita kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan pun mau menekankan bahwa orang-orang benar haruslah bersukacita karena Tuhan. Umat Kristus harus bersukacita karena Kristuslah yang memberi semangat kehidupan kepada orang-orang yang lemah. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bersukacita hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, di mana kami terkadang di dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini, kami lupa akan keberadaan Tuhan. Pagi ini Bapa, kami diingatkan hanya Tuhanlah Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami, yang menjagai kami, yang memberikan sukacita kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik menyertai kami di dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih juga kepada saudara kami, kerabat kerja di Radio Pelita Kasih dan juga HKBP Karnolong yang sudah bersinergi terlaksananya siaran renungan pagi di pagi hari ini. Biarlah kami sebagai petugas dan pendengar diberkati, tak bersukacita hanya di dalam Tuhan. Bapak yang baik, berkati saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, tangan Tuhan menjamah segala penyakit, sehingga mereka disembuhkan hanya oleh bilur-bilur Tuhan. Yang punya pergumulan, persoalan kehidupan, Allah hadir untuk menopang mereka, memotivasi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan saudara kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini, baik kelahiran maupun pernikahan, Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada mereka. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gereja Tuhan dimanapun mereka berada, dan jadikan kami bersukacita hanya di dalam Tuhan. Ampuni dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Bapak Sintua Anggiat Siombing di nomor HP 0812 9837 653 0812 9837 653. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Karnolong, dan tersedia juga renungan malam di setiap pukul 19 WIB. Renungan ini juga dapat didengarkan melalui aplikasi RPK FM yang dapat diunduh di Google Play Store. Renungan Harian Shalom. Renungan Harian Shalom ditulis oleh para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Kami distribusikan melalui online per 2 bulan. Bagi yang ingin mendapatkannya, dapat menghubungi kami. Ruang Serbaguna. HKBP Karnolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau dengan nomor HP 0823 1595 9860. 2.
Ibu Sintua Belseria Sinaga dengan nomor HP 0821 14707797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. Dan kelima, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. HKBP Kernolong dikembalakan oleh Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, Bibel Flora Meria Pardede, bersama 25 orang sintua dan 4 orang calon sintua. HKBP Kernolong memiliki tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan, dapat menghubungi Sintua Melkida Panggabean di nomor HP 0813 8683 3174. Segenap pengurus renungan harian Shalom mengucapkan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas! penyakitmu hingga kau sembuh. Dia menebus hidupmu dari kubur dari maut dan memberikan kepadamu segala yang baru. Rahmat dan kasih setia